Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7341 sampai bab 7350. Identitas Kiyoshi tidaklah sepeka atau sesulit Emmet. Maka bagi Vera, bertemu Kiyoshi di kuil Kinkakuji terasa jauh lebih mudah dibandingkan perjalanan panjang dan penuh tekanan yang pernah ia tempuh ke East Cliff demi bertemu Emmet sebelumnya. Ketika Vera menyarankan agar seorang biksu di gerbang menyampaikan pesannya, para penjaga kuil itu tidak seketat dan sewaspada para penjaga di East Cliff yang dulu menjaga Emmet. Begitu mendengar Vera memperkenalkan dirinya sebagai kerabat Tuan Kiyoshi dan menyebut bahwa kedatangannya atas perintah seorang tetua, mereka, tanpa curiga, langsung mempercayainya. Udara di sekitar kuil beraroma dupa yang lembut. Bayangan pinus menjulur di antara sinar matahari pagi yang jatuh di atas tangga batu. Semuanya terasa tenang. Tenang dengan cara yang membuat seseorang mudah percaya pada ketulusan gadis yang berdiri di depan gerbang itu. Budisme Jepang, pada dasarnya, berakar dari Tiongkok. Dahulu, Jianzhen membawa ajaran-ajaran agung itu ke negeri Sakura, dan Jepang pun menyimpannya dengan sepenuh hati. Namun, setelah restorasi Meiji, banyak hal berubah. Sebelum masa itu, Jepang dengan ketat mematuhi aturan monastik yang diwariskan dari India dan Tiongkok. Para biksu dilarang menyentuh daging. Bahkan menikah pun merupakan dosa besar yang melanggar sumpah. Namun, setelah era restorasi Meiji, kehidupan monastik Jepang perlahan berbaur dengan dunia sekuler. Para biksu diizinkan menikah, memiliki anak, dan hidup di antara dua dunia, dunia spiritual dan dunia manusia biasa. Dalam keadaan seperti ini, berkunjung ke wihara untuk menjenguk ayah, kakek, atau sanak keluarga bukan lagi hal yang luar biasa. Meski Tuan Kiyoshi belum pernah menikah, ia telah hidup lebih dari 120 tahun. Siapa yang tahu apakah di dunia fana ia pernah memiliki kerabat jauh atau teman lama yang datang dari masa lalu. Vera, gadis muda berusia 17 atau 18 tahun itu, tampak menawan meski sebagian wajahnya tertutup masker. Matanya yang besar bersinar jernih, menampilkan ketulusan dan keteguhan hati. Dua kuncir kudanya memberi kesan lugu dan segar, seperti bunga sakura yang baru mekar di awal musim semi. Siapapun yang melihatnya akan sulit membayangkan bahwa gadis sepolos itu datang ke tempat suci ini dengan niat jahat. Biksu penjaga itu melihatnya sejenak lalu berkata dengan lembut, "Mohon tunggu sebentar, Nona. Kepala biara kami sedang menerima seorang tamu dan telah diperintahkan agar tidak ada yang mengganggunya. Saya akan segera menyampaikan pesan Anda begitu dia selesai menerima tamunya." Yang Mulia Kiyoshi memang memiliki kebiasaan baru. Setiap pagi ia menghabiskan 3 jam berdiskusi tentang ajaran Buddha bersama Yang Mulia Jeston. Ia bahkan memberi perintah tegas agar tidak ada orang yang mengganggunya selama jam itu. Para biksu mematuhi aturan ini seperti hukum suci. Namun Vera menatap biksu itu dengan sungguh-sungguh. "Ini sangat mendesak. Mohon sampaikan pesan saya segera kepada Guru Kiyoshi. Guru Kiyoshi tidak akan menyalahkan Anda jika mengetahui hal ini. Tapi jika Anda menunda, bisa jadi justru dia yang akan marah." Biksu itu tampak ragu sesaat. Tatapan mata gadis itu begitu teguh hingga sulit diabaikan. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengangguk. "Baiklah, Nona muda. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu dia." Vera mengangguk ringan. Suaranya lembut namun tegas. "Guru, tolong sampaikan semua yang baru saja saya katakan. Jangan ada yang terlewat." Biksu itu menjawab, "Nona Zengping tetap di sini, bukan?" "Baik. Saya mengerti." Namun, di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya. Nama Zengping jelas nama laki-laki. Mungkinkah gadis muda ini yang dimaksud Nona Zengping? Nama itu sama sekali tidak sejalan dengan kelembutan wajah dan ketenangannya. Vera menambahkan dengan lembut. "Dan tolong beritahu Guru Kiyoshi bahwa dia sudah tua. Tidak perlu datang sendiri. Aku akan masuk dan membahasnya." Biksu itu makin bingung. Ia berpikir, "Gadis kecil. Meskipun kamu adalah kerabat Guru Kiyoshi, dia sudah berusia lebih dari 120 tahun. Bagaimana mungkin dia datang sendiri menjemputmu? Mustahil." Namun meski ada kebingungan, ia tidak berani membantah.
Ia pun berbaring dan berlari menuju aula utama. Di dalam aula utama, suasana hening. Yang Mulia Jeston baru saja menutup kitab suci setelah membacanya. Sementara itu, Yang Mulia Kiyoshi, tubuhnya renta dan langkahnya lamban, bertepuk tangan kecil sambil mendesah kagum. Kedalaman ajaran Buddha sungguh luar biasa, katanya lirih. Setiap orang yang membacanya akan melihat makna yang berbeda. Semakin luas pula dunia yang ia pahami. Saya telah mempelajari sutra ini selama puluhan tahun lamanya. Dalam bahasa Jepang, Mandarin, bahkan Sanskerta. Namun belum pernah saya memahami kedalamannya seperti Yang Mulia Jeston hari ini. Saya baru sadar bahwa masih banyak hal yang belum saya pahami seumur hidup. Dan berkat bimbingan Anda, hati saya serasa terbuka. Saya sangat bersyukur. Jeston menunduk rendah. Guru Kiyoshi terlalu memuji. Memahami ajaran Buddha seringkali bergantung pada kondisi batin, lingkungan, dan kesempatan seseorang. Pemahaman saya ini bukan karena kebijaksanaan pribadi, melainkan karena saya kebetulan menemukan kesempatan itu. Jika Guru Kiyoshi menemukan kesempatannya sendiri, pemahaman Anda pasti akan melampaui saya. Bagi orang biasa, sutra hanyalah teks. Bagi biksu, sutra adalah ajaran. Dan bagi mereka yang hidup dalam ajaran itu, sutra menjadi jalan menuju pencerahan. Ada hal-hal yang tak bisa dipahami kecuali jika seseorang sudah mencapai tingkat batin tertentu, seperti rahasia pesan yang tersembunyi dalam koran masa perang, hanya bisa dibaca oleh mereka yang mengetahui kodenya. Begitulah hakikat agama Buddha. Setelah Jeston mencapai pencerahan, setiap halaman kitab seolah berbicara kepadanya. Sementara Kiyoshi, meski telah mempelajarinya seumur hidup, tetap tak bisa menembus lapisan maknanya. Ia menghela napas panjang. Kesempatan, kata itu terdengar sederhana, tapi begitu langka. Orang yang bisa dipasang mungkin hanya 1 dari sejuta. Bagaimana saya bisa berharap memiliki kekayaan sebesar itu? Jeston terkejut mendengar ucapan itu. Kata kesempatan yang ia maksud sebenarnya lebih dekat dengan takdir sesuatu yang samar. Kadang seperti keberuntungan, kadang seperti berkah ilahi. Namun nada bicara Kiyoshi terasa berbeda. Seolah-olah dia memahami hakikat takdir itu dengan jelas. Tiba-tiba Jeston bertanya, Guru Kiyoshi sepertinya tahu apa yang saya maksud dengan takdir. Tentu saja, jawab Kiyoshi pelan, tersenyum lembut sambil penggantian tangan. Kalian boleh pergi, katanya kepada murid-murid yang berdiri di sisi aula. Aku ingin berbicara berdua saja dengan Guru Jeston. Para murid segera menangkupkan tangan dan menunduk. Sesuai perintah, Guru. Lalu mereka keluar perlahan, meninggalkan aula yang kini terasa sunyi dan berat oleh aroma dupa. Kiyoshi menatap lantai kayu yang tua, lalu berbicara dengan suara bergetar lembut. Selama puluhan tahun pertama kehidupan, aku terkurung dengan pencerahan. Aku mencarinya seperti orang-orang yang mencari air. Tapi pintu menuju dunia itu tak pernah terbuka untukku. Lama-kelamaan aku sadar, mungkin aku memang tidak ditakdirkan menemukan kesempatan agung itu. Ia tenang tersenyum. Namun aku bahagia dengan kehidupan sekarang. Aku tak berani menginginkan apapun lagi. Jika Sang Buddha menjemputku ke surga barat dan bertanya apakah aku punya penyesalan, aku akan berkata, aku seharusnya mati saat masih bayi. Dunia sudah terlalu murah hati karena membiarkanku hidup hingga hari ini. Tapi aku yakin, Sang Buddha tahu bahwa selama hampir 100 tahun aku tak pernah melanggar ajarannya, memadukan pengetahuan dengan tindakan, mengabdikan hati sepenuhnya pada Dharma. Jadi, aku hanya berharap, ketika waktuku tiba, aku bisa melihat wajah seseorang itu sekali lagi. Maka hidupku akan lengkap. Jeston menatapnya. Orang yang Anda maksud, apakah sama dengan saya? Pertanyaannya samar, tapi dia yakin Kiyoshi mengerti. Dan benar, Kiyoshi tahu betul. Dalam pikiran muncul sosok seorang gadis, penuh kasih seperti ibu, tegas seperti guru, namun murni seperti cahaya pertama pagi hari. Dia tahu, Vera takkan pernah menua. Ia tahu pula bahwa Vera bukanlah manusia yang mencapai pencerahan biasa. Ia lebih dari itu. Dengan senyuman lembut yang menyembunyikan air mata, ia berkata, tidak, ia berbeda darimu, Guru Jeston. Ia adalah ibu terbaik, guru terbaik, teman terbaik, dan sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Ia adalah bodhisattva sejati yang hidup di dunia ini. Jeston memikirkannya, sedikit bingung, tapi juga terharu. Ia mengira Kiyoshi sedang mengenang seseorang dari masa lalu, seorang dermawan, atau mungkin sosok yang telah membimbingnya muda dahulu. Ia pun berkata dengan lembut, jika Guru Kiyoshi memujinya begitu tinggi, maka saya yakin orang itu telah terlahir kembali di surga barat. Dan ketika waktumu tiba,
pasti kalian akan bertemu kembali di hadapan Sang Buddha. Kiyoshi hanya tersenyum, tak berkata apa-apa. Bayangan Vera terus bermain dalam ingatannya. Begitu nyata, seolah waktu tak pernah berlalu. Ia berhenti di dalam hati. Bagaimana mungkin wanita muda itu bersama Sang Buddha? Sang Buddha pasti akan membawanya hidup panjang, mungkin bahkan abadi. Tiba-tiba, dari luar aula terdengar teriakan kasar. Bajingan, kepala biara sedang berdiskusi dengan guru Jeston, dan kau malah berkeliaran di sini tanpa izin. Lalu terdengar suara orang lain menimpali. Saudara Yuan Cheng, saya hanya ingin melaporkan bahwa di luar ada seorang gadis yang mengaku kerabat kepala biara. Ia ingin bertemu. Suara kasar itu membentak lagi. Omong kosong. Mana mungkin kepala biara punya kerabat? Usir saja anak itu. Namun Samanera muda itu memberanikan diri berteriak keras ke arah aula. Kepala biara. Gadis itu bilang Nona Zengping ada di sini. Dia bilang, Nona Zengping. Pertengkaran itu berlangsung dalam bahasa Jepang. Guru Jeston, yang hanya memahami sedikit, hanya bisa menatap bingung. Tapi Kiyoshi, tubuhnya tiba-tiba menegangkan. Begitu mendengar nama itu, Zengping, seluruh darahnya serasa berhenti mengalir. Ia melonjak bangkit dari futonnya. Meski tubuh orang tuanya hampir tidak kuat. Lututnya goyah, hampir roboh. Jeston segera menahan tubuhnya. Guru Kiyoshi, ada apa? Mengapa Anda begitu panik? Namun Kiyoshi tak menjawab. Hatinya berdebar keras. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, hanya satu orang di dunia ini yang masih menemukan Zengping. Semua yang lain sudah lama tiada. Dan jika Vera benar-benar di luar sana, di gerbang kuil Kinkakuji, maka hari ini adalah hari yang lebih berharga dari hidup panjang 120 tahun. Dengan suara bergetar, ia memohon, Guru Jeston, tolong, antarkan aku ke gerbang kuil. Kumohon. Master Jeston tidak sepenuhnya memahami maksud kata-katanya. Namun ia tetap mengangguk tegas dan menjawab, baiklah, Tuan Kiyoshi, saya akan membantu Anda. Kaki Tuan Kiyoshi tampak goyah. Namun semangatnya seakan menyala di tengah kelemahannya. Ia berhenti pelan namun tergesa-gesa. Cepat, cepat. Tubuh Jeston bergetar halus. Ada rasa gentar yang menelusup di dada tanpa ia tahu sebab pasti. Sebagai seorang junior, ia sangat menghormati Kiyoshi, biksu berusia lebih dari 120 tahun yang telah mencapai pencerahan sejati. Bahkan saat berbicara tentang kematian, Kiyoshi selalu tampak damai dan tenang, seolah dunia fana tak lagi menggemparkan batinnya. Tak ada kepura-puraan dalam ketenangan itu. Namun kini, melihat sang biksu agung begitu bersemangat hingga kehilangan keteguhan biasanya, Jeston dilanda kebingungan. Apa gerangan yang terjadi di luar sana hingga mampu menggemparkan batin yang selama ini bak batu karang itu? Keduanya kemudian mendorong pintu kayu berat itu hingga terbuka, lalu melangkah keluar. Di depan aula, dua biksu muda tampak tengah berselisih. Seorang Samanera muda berusaha menahan kakak seniornya yang marah. Begitu melihat Tuan Kiyoshi muncul, dibantu oleh Master Jeston, si senior langsung naik pitam. Bajingan, serunya lantang. Wajah memerah karena kemarahan. Kamu datang dan mengganggu Master. Padahal tugasmu menjaga pintu. Cepat enyah dari sini. Namun sebelum kemarahan itu sempat membesar, suara tenang Tuan Kiyoshi menembus udara. Lembut tapi tegas. Cheston, diam. Nada suaranya membuat suasana tiba-tiba surut. Cheston menelan ludah. Lalu berkata terbata dengan nada kesal. Guru, saya khawatir dia akan mengganggu Anda dengan Master Jeston. Kiyoshi mengulurkan tangannya perlahan, seolah-olah menepis kekhawatiran itu, lalu menatap sang Samanera. Gillian, katanya lembut, apakah benar ada seorang wanita muda di luar? Ya, guru kepala biara, jawab Gillian cepat, menunduk hormat. Dia menyebut dirinya Nona Zengping dan ingin bertemu dengan Anda. Wajah Kiyoshi sontak berseri. Ada sinar gembira yang jarang terlihat dalam mata yang renta. Ia seperti tersenyum seorang anak kecil yang baru mendengar kabar bahagia. Gillian, katanya dengan nada tak sabar. Bantu aku ke gerbang utama. Aku ingin menyambutnya sendiri. Cheston, bawa kembali Master Jeston. Kiyoshi tahu banyak tentang Vera dan lika-liku kehidupannya. Ia sadar wanita itu sedang bersembunyi dari musuh-musuh yang berbahaya. Oleh karena itu, ia tidak berani menampakkan Vera di depan Jeston. Identitasnya terlalu berisiko bila diketahui. Cheston tercengang mendengar gurunya ingin menyambut seorang gadis muda dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba ia menyesali kata-kata kasarnya pada Gillian. Ia pun membungkuk hormat. Baik, guru. Lalu ia berbalik menghadap Gillian. Menunduk ke dalam sambil berkata, Amitabha, adik Gillian.
Maafkan kekasaran saya tadi. Selama bertahun-tahun, Kiyoshi telah menempuh jalan kebudayaan tanpa pamrih. Ketulusannya itu menjadi semacam saringan alami, menyisihkan mereka yang hanya mengejar nama dan keuntungan duniawi. Yang bertahan di sisinya hanyalah mereka yang tulus, meski mungkin tak secerdas yang lain, namun berusaha mencapai kesatuan sejati antara pengetahuan dan tindakan. Oleh karena itu, Cheston, yang telah lama hidup di bawah bimbingan sang guru, langsung mengakui kesalahannya tanpa mencari alasan. Gillian pun membalas dengan senyum damai. Amitabha, ini hanya kesalahpahaman. Saudara Cheston, anggap saja angin lalu. Saya tahu, Anda hanya ingin melindungi kepala biara. Usai berkata begitu, ia beralih ke Tuan Kiyoshi. Guru, Nona Zengping berkata Anda sudah lanjut usia. Tak perlu repot keluar untuk membicarakannya. Dia bisa datang sendiri menemui Anda. Kiyoshi sempat ragu sejenak, lalu dia mengangguk pelan. Kalau begitu, Gillian, biarkanlah undang-undang wanita muda itu masuk. Sambutlah dengan hormat, tapi jangan berlebihan. Lalu menatap muridnya yang lain. Ia menambahkan, Cheston, antar Master Jeston kembali. Cheston mengangguk dan beralih menatap Jeston sambil berbicara dalam bahasa Mandarin. Tuan Jeston, guru kami ada urusan mendesak. Saya akan mengantar Anda pulang. Jeston tidak memahami bahasa Jepang, sehingga ia benar-benar mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun karena diminta pergi, ia hanya menunduk hormat. Ia menyerahkan Kiyoshi kepada Gillian dan berkata, Tuan Kiyoshi, saya pamit dulu. Begitu Jeston berlalu, Gillian juga hendak pergi. Namun Kiyoshi menahan langkahnya. Gillian, katanya pelan namun tajam. Nanti saat kamu membahas wanita muda itu, jangan terlalu hormat. Lakukan dia seperti peziarah biasa. Kamu paham? Kiyoshi tahu betul siapa Vera. Ia menyadari bahaya yang tersembunyi di dalam setiap kebocoran yang mungkin terlalu familiar. Meski kuil telah ditutup untuk umum, wisatawan sering muncul tanpa izin, mengambil foto-foto tanpa memahami kesakralan tempat itu. Jika Gillian menunjukkan sikap terlalu hormat pada Vera, bisa saja ada mata yang melengkung. Ia sudah terlalu lama hidup ditambah dengan Vera. Pengalaman itu menjadikannya sangat peka terhadap hal-hal kecil yang bisa menimbulkan bahaya. Gillian tidak sepenuhnya mengerti maksud gurunya, tapi dia menunduk patuh. Baik, guru, saya akan segera menjemput Nona Zengping. Pergilah, ujar Kiyoshi sambil menunjuk tangan. Tak lama kemudian, Gillian berlari menuju gerbang kuil. Di luar, Vera tampak berdiri di bawah langit Kyoto yang lembut. Rambutnya diikat 2 ekor kuda. Ia berjinjit pelan, tampak riang dan tak terburu-buru, menikmati angin lembut yang menari di antara pohon pinus. Begitu Gillian mendekat, dia berbisik dengan sopan. Nona Zengping, kepala biara mengundang Anda. Silakan ikut saya. Vera mengangguk dan tersenyum ramah. Baik, guru, silakan pimpin jalan. Ketika keduanya melangkah menuju aula utama Kinkakuji, Tuan Kiyoshi tengah bersandar pada tongkatnya, dibantu Cheston berdiri di ambang pintu. Udara terasa hikmat, seolah-olah waktu sendiri menahan napas menunggu pertemuan ini. Cheston, ujar Kiyoshi lirih namun tegas, mundurlah. Perintahkan semua orang menjauh dari aula utama, setidaknya 100 meter. Tak seorang pun boleh mendekat. Cheston menatap gurunya khawatir. Guru, Anda baik-baik saja. Kiyoshi mengangguk kecil. Senyum tenang memikat bibir orang tuanya. Saya baik-baik saja. Sekarang pergilah. Baik, guru. Jawab Cheston sambil menunduk ke dalam. Ia pun berlalu, meninggalkan gurunya yang berdiri di bawah sinar matahari. Tubuhnya sedikit membungkuk namun auranya tetap agung. Sementara itu, Jeston telah tiba di halaman penginapan yang disediakan kuil Kinkakuji bagi Ashley dan rombongannya. Begitu dia melangkah masuk, dia melihat Ashley tengah duduk santai bersama Stephen dan Sister Sulins. Aroma teh hangat memenuhi udara. Uap lembut mengepul dari teko tanah liat ungu di tengah meja. Ashley menoleh dan tersenyum lembut. Jeston, Tuan Kiyoshi mengizinkanmu pulang sepagi ini. Ayo, duduk dan minum teh. Biasanya, Jeston baru kembali setelah tengah hari. Karena kejadian panjang dengan Tuan Kiyoshi selalu memakan waktu. Namun kali ini, ia datang 1 jam lebih cepat. Jeston menghela napas dan berkata pelan. Nyonya, tadi 2 biksu berteriak di luar aula utama. Tapi semuanya dalam bahasa Jepang. Saya tidak mengerti apa-apa. Namun Tuan Kiyoshi tampak sangat gelisah. Ia bahkan memintaku menemaninya keluar. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ashley mengernyit. Heran, Kiyoshi itu sudah berumur lebih dari 100 tahun. Apa yang bisa membuat segelisah itu?
Jeston menggeleng pelan. Saya pun tidak tahu. Nyonya. Ashley menatapnya lagi. Lalu kamu tidak menemaninya? Tidak. Jawab Jeston jujur. Guru Kiyoshi memberikan beberapa perintah kepada murid-muridnya. Lalu memintaku untuk pulang. Menatap Ashley menajam. Adanya bendungan yang membuat jantung tak tenang. Ia segera berkata pada Sister Sulins. Sister Sulins. Tolong tanyakan kepada penjaga kita. Apakah mereka melihat sesuatu yang aneh? Sister Sulins mengangguk cepat. Melangkah beberapa langkah menjauh. Lalu menarik mikrofon kecil dari kerah jubahnya. Ia menekan tombol komunikasi dan berbicara dengan pelan. Beberapa detik kemudian, wajahnya membeku. Ia menggambar kembali. Ekspresi melukis. Nyonya, suaranya bergetar. Penjaga mengatakan. Baru saja seorang gadis muda Jepang datang ke gerbang kuil. Ia menunggu sebentar. Lalu dibawa masuk oleh seorang biksu pemula. Ashley baru saja mengangkat cangkir teh untuk diberikan pada Jeston. Namun begitu mendengarnya, tangannya gemetar hebat. Cangkir itu terlepas dari jemarinya. Jatuh dan pecah berantakan di atas nampan. Wajahnya berubah pucat pasi. Dengan suara bergetar dia bertanya. Kamu tahu siapa gadis itu? Keringat dingin membasahi pipi Sister Sulins. Nyonya, saya takut itu Vera Lavor. Ashley menarik napas dalam. Lalu tersenyum getir. Saya juga berpikir begitu. Suster Sulins menjawab. Di dalam hatinya, dunia seperti runtuh. Selama bertahun-tahun mereka hidup tersembunyi. Tak pernah ditemukan siapapun. Kini, bayangan itu muncul di ambang pintu. Rasanya seperti berada di geladak Titanic. Lalu mendengar seseorang berteriak. Kita menabrak gunung es. Jeston pun ikut panik. Nyonya, jika benar Vera datang mencari Anda, bagaimana kalau kita segera mengevakuasi Anda? Sister Sulins menimpali dengan cepat. Ya, kita masih bisa pergi sekarang. Sebelum dia sempat mengunjungi kepala biara. Namun Ashley menggeleng pelan. Senyumnya pahit namun tegar. Tak perlu. Jika Vera benar-benar datang mencariku, bersembunyi pun takkan ada gunanya. Ia menatap kosong ke arah jendela. Faktanya, dia datang sendirian kali ini. Artinya, dia belum memberi tahu Charlie tentang penemuannya. Jika Charlie ikut bersamanya, dengan tingkat menghancurkannya, kita pasti sudah tahuan sejak awal. Yang ketiganya kira-kira, suasana menjadi tegang dan berat. Mereka semua paham, bila Vera benar-benar datang, satu-satunya pilihan mereka hanya menunggu. Stephen tak tahan dan berkata, Nyonya, meski dia muncul, mungkin dia tak tahu Anda di sini. Mengapa tidak bersembunyi saja dan membiarkan kami yang menemuinya? Ashley tersenyum lemah. Percuma. Stephen, Vera bukan orang yang mudah ditipu. Victoria sendiri belum bisa menangkapnya selama ratusan tahun. Charlie sempat menghadapnya beberapa kali, tapi baru di belakangan mengetahui siapa dia sebenarnya. Jika aku menyuruh kalian berdiskusi, dia akan tahu ada yang tidak beres. Lagi pula, menipunya setelah dia datang sejauh ini hanya akan menyetujui keadaan. Ia menghela nafas panjang, menatap cangkir yang pecah di lantai. Sudah cukup, kalau memang saatnya tiba, aku tidak akan melawan. Kita tunggu saja. Jika Vera benar-benar ke sini untuk menemuiku, dia pasti akan mengirim seseorang untuk menjemput kita. Saat itu tiba, aku akan berbicara langsung di sana. Jeston menutup matanya sejenak, lalu berkata, Nyonya, saya bisa menggunakan energi spiritual untuk menyatukan pergerakannya dari sini. Ashley menggeleng dan mengangkat tangannya. Tidak perlu. Suara lembutnya mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Jangan gunakan cara curang. Aku sudah bersembunyi selama 20 tahun seperti tikus gelap. Cukuplah. Hari ini, aku ingin berhadapan dengan Vera dengan jujur. Ia tersenyum tipis. Getir tapi tenang. Mungkin ini akhirnya. Melihat Ashley telah mengambil keputusan, orang ketiga tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun semua orang terkejut dan kesal karena Vera ada di sini. Namun juga, Vera adalah teman, bukan musuh, dan setidaknya tidak menimbulkan ancaman. Ashley membersihkan pecahan-pecahan teh dari nampan teh dan mengambil cangkir baru. Ia berkata, baiklah, semuanya. Tidak perlu berkecil hati. Wajar jika kurang terampil dan kurang pintar dari yang lain. Terutama dengan senior seperti Vera. Semua orang harus duduk dan menunggu dengan sabar. Yang ketiga mengangguk dan duduk kembali. Saat ini, Vera sudah berjalan ke pintu masuk halaman aula utama. Lelah dan bersemangat, Kiyoshi bersandar di kusen pintu, menunggu dengan penuh semangat. Saat ia melihat Vera melangkah masuk, senyum kekanak-kanakan langsung muncul di wajahnya yang keriput. Vera juga memperhatikannya dan menyingkirkan senyum kekanak-kanakannya yang biasa.
menggantinya dengan senyum ramah namun berkata-kata. Sambil berjalan, ia melepas maskernya dan menggunakan kedua tangannya untuk mengurai ikatan kuncir kuda kembarnya. Dengan langkah cepat, tangan dengan memeriksa dan menguraikan rambut panjang ke belakang menjadi kuncir kuda tinggi yang rapi. Saat itu, mata Vera berubah tajam. Seketika, sikapnya berubah drastis. Seolah-olah ia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kiyoshi gemetar saat ia mencoba keluar dari aula utama untuk menyambutnya. Vera, setelah mengikat rambutnya, hanya mengulurkan tangan mengenai kondisinya. Telapak tangan menghadap ke arahnya. Kiyoshi tahu Vera bermaksud agar dia menunggu di sana. Maka, ia berhenti, berpegangan pada kusen pintu untuk menopang tubuhnya. Air mata sudah menggenang, dan bayangan Vera perlahan memudar. Vera mempercepat langkahnya, melangkah menuju Kiyoshi. Saat ia mendekat, Kiyoshi melepaskan cengkeramannya di kusen pintu dan, dengan gemetar, mulai berlutut, memeluknya dengan suara tercekat. Nona, Zhengping membungkukkanmu. Vera mengulurkan tangan untuk menopangnya, tersenyum dan bertanya, Zhengping, sudah seabad sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kamu baik-baik saja? Emosi Kiyoshi langsung tak terkendali. Dan ia pun terisak-isak seperti anak kecil. Baik, Nona, semuanya baik-baik saja. Berkatmu, aku masih hidup hari ini dan berkesempatan bertemu denganmu lagi. Nona, apakah kamu baik-baik saja selama ini? Vera merasakan sedikit kesedihan karena air matanya. Tetapi ia tetap mempertahankan senyum penuh kasih dan berbisik. Aku juga baik-baik saja. Seperti yang kamu lihat, aku masih terlihat sama. Setelah itu, Vera menopangnya dan berkata, kamu sudah tua. Jangan terus-menerus berdiri di sini. Dan jangan terlalu bersemangat. Aku akan masuk dan duduk untuk berbicara. Kiyoshi tercekat. Lalu berkata, aku tidak berani mengganggu nona muda. Aku masih bisa berjalan sendiri. Vera lembut tersenyum. Masih berkemauan keras seperti saat kecil. Meskipun demikian, Vera dengan lembut membantu duduk di futon di tengah aula utama. Kiyoshi hampir mati. Gerakannya lambat dan lelah. Tetapi wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ia menyeka air matanya dengan jubahnya dan akhirnya menatap Vera. Ia mendesah Nona. Anda sama sekali tidak berubah selama bertahun-tahun ini. Vera tertawa terbahak-bahak. Saya bahkan belum mencapai 400 tahun dari 500 tahun umur saya. Dalam beberapa dekade, penampilan saya akan tetap sama. Kiyoshi mendesah. Nona, Anda telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini. Vera tersenyum. Saya telah menempuh perjalanan dan pengalaman bertahun-tahun lebih banyak daripada orang kebanyakan. Wajar saja jika saya harus menanggung beberapa kesulitan. Kiyoshi mengangguk. Nona, Anda tetap berpikiran terbuka seperti biasanya. Setelah itu, ia bertanya, Nona, mengapa Anda datang ke Jepang? Saya ingat Anda mengatakan bahwa kebijakan militer Jepang yang agresif sejak Perang Tiongkok-Jepang pertama sangat mengecewakan Anda. Anda bilang Anda tidak akan kembali ke sini lagi. Sekarang Anda kembali. Apakah Anda mengalami masalah? Vera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya datang ke sini untuk bertemu dengan tamu-tamu terhormat di kuil Anda. Tamu-tamu. Sayangku. Kiyoshi terdiam sejenak. Lalu bertanya, Nona, apakah Anda kenal dengan guru Jeston dan yang lainnya? Tidak. Kata Vera sambil tersenyum. Saya baru saja melihat bahwa kuil Anda sedang ditutup untuk refleksi. Dan guru Jeston telah kembali ke Jepang. Saya pikir orang yang saya cari mungkin ada di sini. Jadi saya datang untuk melihatnya. Jika Anda berkenan, silakan kirim seseorang untuk memberitahu mereka bahwa saya ingin bertemu dengan mereka. Kiyoshi mengangguk dan berkata, sejujurnya, Nona, saya hanya mengenal guru Jeston di antara kelompok mereka. Yang lainnya tinggal di halaman terpisah di dalam kuil dan jarang keluar. Mereka tidak pernah berinteraksi dengan kami. Namun, sepertinya guru Jeston bukanlah pemimpin mereka. Pemimpin yang sebenarnya mungkin tinggal menyendiri di halaman terpisah. Nona, saya akan memberitahu guru Jeston nanti dan meminta untuk menyampaikan pesan ini. Vera berkata, Anda sudah tua dan lemah. Jadi jangan repot-repot. Saya akan pergi menemui biksu pemula itu dan bertanya untuk menyampaikan pesan ini. Kiyoshi tersenyum dan mengambil ponselnya dari bawah bantal. Jangan khawatir. Nona muda, katanya. Saya akan menelepon guru Jeston. Vera tertegun sejenak. Lalu terkikik. Tangannya menutupi mulut. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala botak Zhengping. Sambil tersenyum. Zhengping, bertemu denganmu lagi rasanya seperti lebih dari 100 tahun yang lalu. Aku lupa kita hidup di zaman modern.
Kiyoshi tersenyum kekanak-kanakan. Tapi di hati Zheng Ping, hari-hari yang ia habiskan bersama saudara-saudaranya adalah hari-hari terbaik dalam hidupnya. Vera mendesah. Waktu berlalu begitu cepat. Dari semua saudara-saudarimu, hanya kamu yang tersisa sekarang, kan? Kiyoshi mendesah. Air mata mengalir di wajahnya. Ya, nona muda. Hanya aku yang tersisa. Aku tak pernah membayangkan akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu sebelum aku mati. Ia tak kuasa menahan isak tangis lagi. Vera tersenyum dan berkata, baiklah, berhentilah menangis. Kamulah yang paling banyak menangis di antara semua anak saat itu. Aku tidak menyangka kamu masih menangis seperti ini bahkan di usiamu yang sudah lebih dari 100 tahun. Aku tidak bisa menghitung berapa kali kamu menangis sejak aku bertemu denganmu. Kiyoshi segera menghapus matanya dan ragu. Maaf membuatmu tertawa. Untuk menghindari kecanggungan lebih lanjut, ia segera mengambil ponselnya dan bertanya kepada Vera. Ngomong-ngomong, Nona, bagaimana aku harus memberitahu Tuan Jeston? Vera tersenyum dan berkata, katakan saja pada mereka bahwa putrimu ingin bertemu dengan kepala keluarga mereka. Jika dia berkenan, silakan datang ke aula utama untuk mengoreknya. Baiklah. Nona, Kiyoshi memanggil Tuan Jeston tanpa ragu. Jeston tidak terkejut dengan panggilannya. Setelah menjawab, ia dengan hormat berkata, salam, Yang Mulia Kiyoshi. Kiyoshi memulai. Yang Mulia Jeston, Nona muda saya ingin bertemu dengan kepala keluarga Anda. Bisakah Anda datang ke aula utama untuk menjangkau? Jeston menatap Ashley, yang mengangguk kecil. Ia kemudian berkata kepada Kiyoshi, tolong beritahu Nona muda Anda, Yang Mulia Kiyoshi, bahwa kami akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, ia bertanya kepada Ashley, Nyonya, saya akan menemani Anda. Ashley berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo, seseorang telah berani mengambil risiko sebesar itu untuk datang ke Kyoto sendirian. Apalagi yang bisa kita tahan? Stephen dan Sister Sulin saling berpandangan. Tanpa mengucapkan kata pun, mereka berdua berdiri diam. Kemudian, mereka berempat berjalan bersama menuju aula utama. Di aula utama, Vera duduk tegak. Bagi seorang gadis yang tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, duduk begitu tegap dan hikmat adalah pemandangan yang agak aneh. Meskipun Kiyoshi ingin sekali berbicara dengan Vera, ia tahu wanita mudanya memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Jadi ia duduk diam di dekatnya. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar, dan Vera mengangkat ke arah pintu masuk aula utama. Meski tetap tenang, ia juga sangat penasaran siapa orang yang begitu jeli dan bahkan mampu mengatur segalanya. Lebih lanjut, ia tahu betul bahwa fakta bahwa mereka telah mengatur pertemuannya di kuil Qingzhou membuktikan bahwa ia terbuka kepada mereka. Dan mereka pasti mengetahui identitas dan latar belakangnya. Sekarang, akhirnya tiba saatnya bagi semua orang untuk berbicara terus terang. Sesaat kemudian, Vera melihat seorang wanita parubaya yang tinggi dan melangkah masuk. Wajahnya memancarkan pesona anggun dan gagah, dengan aura heroik yang jarang dimiliki wanita pada umumnya. Vera segera mengenali sosok-sosok yang berjalan di belakangnya. Salah satunya adalah Stephen, pengurus lama keluarga Wade. Salah satunya lagi adalah biara palsu yang ditemuinya hari itu di kuil Qingzhou. Dan satu lagi, sang guru muda Buddha yang tersohor, Master Jeston. Namun, siapakah wanita menawan yang memimpin di depannya? Vera merasakan wajahnya seolah-olah pernah ia lihat. Samar-samar, seperti bayangan yang mengapung di antara lembar-lembar waktu. Tetapi omongan apapun ia mencoba mengingatnya. Ia tak dapat segera menemukan jawabannya. Hidup terlalu lama memang membawa berkah sekaligus beban. Seiring bertambahnya tahun, kekhawatiran dan kenangan menumpuk seperti debu di atas naskah tua. Semakin banyak orang yang ditemui, semakin mudah wajah-wajah mereka tenggelam dalam kabut ingatan. Bahkan bagi orang biasa, seumur hidup hanya akan mengenal beberapa ribu orang. Sedangkan bagi mereka yang enggan bersosialisasi, jumlah itu lebih sedikit lagi. Sejak masa remajanya, Vera terus berpindah tempat dan identitas. Bertemu dengan kelompok demi kelompok manusia, menyaksikan banyak kisah datang dan pergi. Lini masa kehidupan terbentang lebih dari 3 abad, dan ingatannya telah menjadi museum wajah-wajah yang tak terhitung banyaknya. Bagi Ashley, dia tidak pernah benar-benar bertemu dengan Vera. Ia hanya mendengar nama itu melalui informasi kabur yang dikumpulkannya secara tak langsung. Maka wajar jika dia tidak segera mengenalinya. Ketika Ashley pertama kali mengetahui keberadaan Vera, Charlie masih tinggal di panti asuhan Aurus Hill. Dari beberapa orang dalam perkumpulan penghancuran King,
Ia memperoleh banyak rahasia besar tentang kelompok itu, termasuk fakta bahwa Vera telah lama menjadi target utama Victoria. Namun, dia tidak tahu seperti apa rupa Vera sebenarnya. Baru setelah Vera muncul di sisi gadis Charlie, Ashley menyadari betapa istimewanya itu. Awalnya ia sempat ragu, tetapi ketika Vera menemani Charlie ke pegunungan Siwan, barulah ia benar-benar yakin, gadis muda yang tampak lembut itu adalah Vera. Wanita yang telah dicari Victoria selama lebih dari 300 tahun. Meskipun Ashley pernah melihat foto dan rekaman Vera sebelumnya, bertemu langsung dengannya menimbulkan tekanan yang luar biasa. Ia bisa merasakan aura mendalam yang tak tertutupi oleh wajah muda itu. Ia tahu, dirinya tidak mungkin tertipu oleh penampilan luar Vera. Vera, seorang gadis yang tampak rapuh berusia 16 atau 17 tahun, ternyata mampu bertahan hidup di dunia modern yang kejam selama hampir 4 abad. Terus diburu Victoria tanpa pernah benar-benar hancur. Ia bukan hanya tangguh, ia adalah keajaiban yang hidup. Ketika Ashley mendekat, Vera memperhatikan dan tersenyum lembut. Meski banyak pertanyaan berputar di pikiranku, dia tidak langsung berbicara. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah futon di seberangnya, memberi isyarat penuh kasih sayang agar tamunya duduk. Ashley menanggapinya dengan senyum sopan. Ia tidak langsung duduk, melainkan berkata dengan nada hormat, "Senior Lavor, suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan Anda. Perkenalkan, nama saya Ashley Acker, ibu dari Charlie." Begitu mendengar nama itu, riak halus melintas di wajah Vera yang biasanya terjadi di permukaan danau di musim gugur. Ia memang terkejut, namun kejutan itu cepat berlalu. Seperti kata pepatah, semakin lama seseorang hidup, semakin sedikit hal di dunia yang mampu menggetarkan hati. Bagi Vera, bahkan jika dua dinosaurus hidup tiba-tiba muncul besok, dia tidak akan berpikir mustahil. Lagi pula, orang yang paling menentang logika dunia ini adalah dirinya sendiri. Dengan senyum tipis dan anggukan tenang, ia berkata, "Nyonya Wade, kalau begitu semuanya menjadi jelas. Silakan duduk." Ashley mengangguk dengan sopan dan duduk bersila di hadapannya. Dua wanita luar biasa, dua kecerdasan yang melintasi zaman, akhirnya duduk menghadap untuk pertama kalinya. Vera menatap Ashley, dan Ashley membalasnya. Dalam diam, keduanya seolah berbicara melalui pandangan. Dua jiwa yang terhubung oleh takdir yang panjang dan rumit. Dua perjalanan hidup yang dipenuhi luka dan kebijaksanaan. Vera menjadi yang pertama memecah keheningan. Ia tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Saya sudah lama mendengar nama besar Nyonya Wade. Bertemu dengan Anda hari ini sungguh sebuah kehormatan." Ashley membalas dengan kerendahan hati yang tulus. "Senior Lavor, Anda terlalu sopan. Saya justru telah lama mengagumi Anda. Bahkan Victoria sendiri tidak mampu menemukan jejak Anda. Jadi saya tidak pernah berani berharap bisa bertemu langsung denganmu suatu hari nanti." Vera tersenyum tenang. Bahkan di dalam perkumpulan penghancuran King, hanya segelintir orang yang mengetahui identitas dan latar belakang saya. Sepertinya Nyonya Wade benar-benar telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menyusup ke kelompok itu selama bertahun-tahun. Ashley samar tersenyum. Penyusupan seperti itu sangat sulit. Di lingkaran inti, tetua ketiga dan keempat Earl terikat oleh mekanisasi serta racun penawarnya. Aku tak mampu mencapai level mereka. Satu langkah saja bisa berakibat fatal. Tetapi selama bertahun-tahun, saya menemukan beberapa anggota keluarga Wu Ben yang masih memiliki hati nurani. Orang-orang yang ingin bebas dari kendali Victoria. Mereka inilah yang banyak membantuku. Vera mengangkat alis. Matanya berkilat kagum. Nyonya Wade benar-benar berani. Anda memilih menembus pertahanan langsung dari dalam keluarga Wu Ben. Pendekatan yang tidak lazim, namun luar biasa cerdas. Ashley tersenyum lembut. Aku hanya mengikuti hukum dasar sifat manusia. Dari sejarah, aku belajar satu hal penting. Ketika individu berdiri sendiri, mereka bisa murni baik atau jahat. Namun saat manusia membentuk kelompok, kemurnian itu memudar. Artinya, selama suatu kelompok cukup besar, bahkan kelompok paling luhur pun akan memiliki orang-orang jahat di dalamnya. Dan sebaliknya, bahkan kelompok paling gelap pun menyimpan jiwa-jiwa yang masih setia pada kebenaran. Seperti kubu fasis pada Perang Dunia II, mereka menimbulkan banyak kejahatan dan kematian. Tetapi di antara mereka tetap ada yang berani mengubah kegelapan menuju cahaya. Begitu pula masa apartheid di Amerika Serikat. Banyak orang kulit putih menindas orang kulit berwarna. Tapi juga banyak di antara mereka yang justru menjadi sahabat sejati bagi kaum tertindas. Ini membuktikan, hipotesis apapun lingkungan mencoba mengendalikan seseorang, pikiran dan nilai-nilai manusia tak akan pernah bisa sepenuhnya dibelenggu.
Dari sudut pandang probabilitas, itulah hukum alam semesta. Setiap hal selalu memiliki peluang yang menentang kepastian. Oleh karena itu, saya percaya keluarga Wu Ben yang telah berdiri selama 400 tahun di bawah perlindungan Victoria pasti memiliki cabang-cabang yang lepas dari kendali. Dengan keluarga sebesar itu, bahkan jika sebagian besar adalah pengikut setia, pasti ada sebagian kecil yang membenci kekuasaan Victoria. Dan melalui mereka, aku bisa menyusup ke jantung musuh. Mata Vera membesar. Ia tak bisa menahan kekagumannya. Pemikiran Nyonya Wade sungguh luar biasa. Pendekatan ini sungguh mencerahkan. Ashley menunduk rendah. Merendah dengan anggun. Aku bersembunyi selama 20 tahun terdeteksi tanpa siapapun kecuali orang-orang kepercayaanku. Namun beberapa tindakanku di belakangan ini telah membuat keberadaanku diketahui olehmu, Senior Lafor. Dibandingkan kebijaksanaanmu, aku hanyalah murid kecil yang beruntung. Vera menggeleng perlahan. Suaranya lembut namun syarat makna. Kebijaksanaanku selama ini hanya kugunakan untuk melarikan diri. Tetapi Nyonya Wade, Anda menggunakan kebijaksanaanmu untuk menyerang balik. Dalam hal itu saja, kamu sudah jauh lebih unggul dariku. Menanggapi pujian Vera, Ashley berkata dengan rendah hati, Senior, Anda terlalu baik. Saya sama sekali tidak akan melancarkan serangan balik saat ini. Saya hanya melakukan beberapa rahasia persiapan. Lagi pula, suamiku telah merencanakan banyak hal untukku sebelum dia meninggal dan membentuk tim profesional. Kalau tidak, jika aku sendirian, aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Vera tersenyum tipis dan bertanya, apakah Nyonya Wade telah membuat kemajuan yang signifikan dengan keluarga Wu Ben? Ashley berkata, sejujurnya, Senior, memang ada beberapa orang di keluarga Wu Ben yang merasa telah membantu Victoria dalam perbuatan jahatnya selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah mendapatkan banyak keuntungan materi, mereka juga sangat berdosa. Namun, niat mereka yang menginginkan Victoria tidak berada di posisi tinggi. Meskipun mereka dapat memberikan sedikit informasi, kemungkinan besar itu tidak akan banyak membantu. Vera mengangguk, tiba-tiba mendapat pencerahan. Ia berkata, cara berpikir Nyonya Wade telah memberi saya wawasan. Meskipun sebagian besar keluarga Wu Ben telah membantu sang tiran, mereka tentu saja mempengaruhi masa depan. Selama 3 atau 400 tahun terakhir, mereka dilindungi oleh Victoria, yang memungkinkan mereka beristirahat dengan tenang dan bahkan menikmati kekayaan yang luar biasa. Namun, dengan umur Victoria yang kurang dari 100 tahun, mereka tentu saja berdampak pada perubahan drastis yang akan terjadi kematian. Murid mata Ashley bergetar saat dia menatap Vera, menunggu kata-katanya selanjutnya. Vera melanjutkan, meskipun keluarga Wu Ben dan Victoria berada di perahu yang sama, Victoria tidak memiliki keturunan sendiri. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang kelanjutan keturunannya setelah kematian. Namun, keluarga Wu Ben berbeda. Mereka tidak memiliki ramuan keabadian. Mereka kaya akan reproduksi dari generasi ke generasi untuk mencapai kondisi mereka saat ini. Setelah 500 tahun kehidupan Victoria berakhir, akankah keturunan keluarga Wu Ben masih mampu mengendalikan 3 tetua, tentara mati, dan para pengawal-pengawal? Bisakah mereka masih melawan musuh eksternal dari perkumpulan penghancuran King? Inilah tantangan yang kemungkinan besar akan dihadapi keluarga Wu Ben. Jadi, saya pikir kita harus mencari cara untuk menyadarkan keluarga Wu Ben akan risiko besar ini, secara bertahap mengasingkan mereka dari Victoria. Pada saat yang sama, kita juga harus menyadarkan Victoria akan risiko pengkhianatan dalam keluarga Wu Ben. Dia memang orang yang mudah curiga dan kejam. Begitu dia mulai menaruh hati-hati terhadap keluarga Wu Ben, mereka pasti akan menyimpan dendam satu sama lain. Bagi Victoria, menyelesaikan keterasingan keluarga Wu Ben niscaya akan menjadi masalah sistemik yang sangat berat. Ashley berseru gembira. Ide senior tiba-tiba memberi saya pencerahan. Kehadiran Victoria semakin berkurang, dan keluarga Wu Ben pasti semakin khawatir. Jika kita bisa memperbesar ketakutan mereka dan sekaligus memicu kemiskinan di Victoria, memicu internal di antara mereka bisa memisahkan 1000 pasukan. Setelah itu, dia bertanya kepada Vera, apakah kamu punya ide bagus? Vera berpikir, lalu tersenyum dan bertanya, bagaimana kalau kisahku dan Victoria dijadikan drama pendek? Hah, seru Ashley. Senior, kamu, kenapa berpikir begitu? Vera berkata dengan tenang, selama 300 tahun terakhir, aku bersembunyi di mana-mana. Begitu pula Victoria. Sejujurnya, kami berdua adalah monster berusia berabad-abad, tersembunyi dari pandangan. Jika bisa mengubah kisah kami menjadi drama pendek,
dan berakhir dengan kematian Victoria di akhir masa hidupnya yang 500 tahun. Seperti janda permaisuri Cixi, semuanya akan lenyap, dan keluarga Wu Ben akan runtuh total. Pada titik ini, Vera tiba-tiba tersenyum nakal dan berkata, setelah kematian janda permaisuri Cixi, kekuasaannya yang maha kuasa lenyap seperti awan yang berlalu, dan dinasti Qing segera runtuh. Peristiwa sejarah ini terjadi belum lama ini, dan kebanyakan orang Tiongkok mengetahuinya, termasuk keluarga Wu Ben. Orang lain mungkin tidak dapat membayangkan hal ini hingga saat ini. Tetapi Victoria dan keluarga Wu Ben pasti akan memproyeksikan hal ini kepada diri mereka sendiri. Victoria adalah janda permaisuri Cixi, dan keluarga Wu Ben adalah akhir dinasti Qing. Setelah kematian Victoria, jatuhnya keluarga Wu Ben hanyalah masalah waktu. Victoria akan murka, dan keluarga Wu Ben akan terus-menerus diliputi ketakutan. Kecurigaan akan berkobar di kedua belah pihak, masing-masing menahan diri. Saya khawatir Victoria akan berada dalam kesulitan yang mengerikan selama beberapa dekade mendatang. Ashley sangat terkejut, dan Sister Sulin serta Stephen di dekatnya juga sangat gembira. Tidak seorang pun pernah mempertimbangkan taktik seperti itu. Jika kisah Vera dan Victoria benar-benar diangkat menjadi film pendek, keluarga Wu Ben mungkin akan hancur, dan Victoria akan murka. Taktik sederhana ini dapat mendukung ekosistem antara keluarga Wu Ben dan Victoria dalam konflik internal. Ini adalah contoh sempurna bagaimana menggunakan sedikit kekuatan untuk mencapai hasil yang signifikan. Maka, Ashley bertanya kepadanya, Senior, jika Anda benar-benar ingin menjadikan film pendek ini, saya bisa mengurusnya dan mencari tim yang andal untuk mewujudkannya. Vera tersenyum dan berkata, Nyonya Wade, baik Anda maupun saya tidak perlu terlibat langsung dalam masalah ini, agar kita tidak meninggalkan petunjuk. Lagi pula, mempekerjakan satu tim saja akan terlalu kecil. Ashley tak berdaya menahan diri untuk bertanya. Jadi, apa idemu? Vera berkata, ide saya adalah menulis cerita kami menjadi naskah sendiri, menerbitkannya secara berani, lalu memberikan 500 Bitcoin ke jaringan abu-abu. Jaringan abu-abu akan menyelenggarakan kompetisi khusus. Kompetisi ini memungkinkan semua pembuat film pendek di seluruh dunia untuk membuat ulang naskah secara gratis. Versi yang paling banyak ditonton dan berdampak paling luas akan menerima 300 dari 500 Bitcoin tersebut. Juara kedua akan menerima 100, juara ketiga 50, dan juara keempat hingga ke-13 akan menerima 5. Ia mengangkat sebelah alis dan berkata, 500 Bitcoin. Dengan harga saat ini, bernilai sekitar 60 juta dolar, atau 400 juta RMB. Biaya satu shotplay hanya beberapa ratus ribu RMB, atau paling banyak beberapa juta. Bahkan jika saya hanya bisa mendapatkan 5 Bitcoin, itu sudah 600 ribu dolar. Saya membayangkan godaannya sangat besar. Selain itu, layanan perantara jaringan abu-abu selalu dapat dipercaya. Selama saya mentransfer Bitcoin kepada mereka dan membayar biaya penanganan 10% yang telah disepakati, mereka akan mematuhi perjanjian dan menjaga keadilan kompetisi. Selama jaringan abu-abu menyebarkan informasi ini, tidak akan ada kekhawatiran tentang persaingan yang tidak adil atau tidak menerima hadiah uang mereka. Saat itu, mungkin akan ada ratusan permainan pendek di seluruh dunia, semuanya tentang Victoria dan saya. Bombardir informasi seperti itu akan terlalu berat bagi Victoria dan keluarganya untuk menghindarinya. Ashley mengangguk penuh semangat, berseru, Senior, rencana ini brilian. Lagi pula, memasang hadiah di jaringan abu-abu menggunakan Bitcoin tidak akan meninggalkan petunjuk apapun bagi Victoria. Bahkan jika Victoria marah besar, dia akan benar-benar tak berdaya. Sedangkan untuk penonton global, mereka hanya akan menganggap sandiwara ini sebagai cerita rekayasa, tanpa ada yang menghubungkannya dengan kenyataan. Sungguh bermanfaat dan tidak merugikan. Senior, strategimu benar-benar menakjubkan. Vera tersenyum. Saya juga terinspirasi oleh Nyonya Wade. Melihat Nyonya Wade, saya tiba-tiba menyadari bahwa bersembunyi selama lebih dari 300 tahun terlalu melelahkan dan bodoh. Lebih baik mengganti taktik dan beralih dari bertahan untuk menyerang. Victoria telah membuatku begitu menderita. Sudah saatnya dia mendapatkan bagiannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.